Kita ke Taiwan sekarang. Ketika dialog di Singapura tentang pertahanan wilayah Indo-Pasifik baru-baru ini, Menteri Pertahanan Tiongkok mengatakan dengan lantang yang mana belum pernah terjadi dalam sejarah Tiongkok. Para pejabat utamanya dari mulutnya mengatakan perkataannya agresif dan ofensif, yaitu menyerang. Kalimatnya adalah kalau Taiwan menyatakan kemerdekaannya dan menyatakan lepas dirinya dari Tiongkok, Tiongkok akan serbu Taiwan. Sahabat, kita semua tahu Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok zaman Partai Kuomintang yang nasionalis di bawah Chiang Kai-shek yang bersitegang dengan Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1927, yang kemudian terjadi perang saudara di Tiongkok yang dimenangkan Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong. Kemenangan tersebut membuat berdirinya Negara Republik Rakyat Cina 1 Oktober 1949. Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Kuomintang, bergeser ke Pulau Formosa yang kemudian hari bernama Taiwan. Karena itu sesungguhnya hingga saat ini Taiwan itu belum negara. Taiwan secara niat sejak 1949 mereka berpisah, memang berniat menyatukan kembali Tiongkok daratan di bawah Partai Nasionalis dan akan menumbangkan Komunis Tiongkok. Itu cita-cita sampai saat ini. Di sisi Partai Komunis Tiongkok, Taiwan adalah Tiongkok yang harus diambil dan masuk ke Tiongkok komunis. Xi Jinping, pemimpin Tiongkok saat ini, sangat berambisi mengambil balik Taiwan. Karena itu, Taiwan kalau ingin merdeka, menjadi negara bebas, menjadi negara yang independen, Tiongkok pasti serbu. Inilah mengapa Amerika mendukung Taiwan dan bermain api dengan Xi Jinping dengan kehadiran Pelosi. Menantang apakah Tiongkok serius akan mengambil Taiwan sebagai one country kembali, atau kita tanya, mana nyali Xi Jinping? Kata-kata akan menyerbu Taiwan, apakah terbukti atau hanya kata-kata ancaman saja? Karena sejak saat pertemuan dialog di Singapura, Tiongkok gelar latihan di Selat Taiwan sudah 3 kali dalam 12 bulan ini. Bahkan 1 bulan yang lalu sampai kelilingi Taiwan. Amerika pun di sisi lain mendekatkan armadanya ke Taiwan dan kapal induk Amerika 2 kali melewati Selat Taiwan yang memisahkan daratan Tiongkok dengan Taiwan. Lalu, minggu lalu, Nancy Pelosi, ketua DPR-nya Amerika, salah satu agenda perjalanannya akan mendaratkan dirinya di Taiwan. Tiongkok mengamuk dan mengancam menembak jatuh pesawat Pelosi yang puncaknya Biden bicara dengan Xi Jinping 2 jam 7 menit yang hasil pembicaraannya cukup mengejutkan dunia dan membuat senang New Mind dengan mengatakan Pelosi tidak jadi berangkat ke Taiwan. Ternyata tetap mendarat di Taiwan lewat jalur Filipina. Agaknya Amerika akan membuat Taiwan menjadi Ukraina kedua. Zelensky jadi boneka NATO dan Amerika memprovok Rusia yang pada akhirnya dilayani oleh Rusia beneran. Memang Amerika yang punya mau dan didukung penuh senjatanya ke Ukraina. Buktinya dana Amerika didukung penuh dan dukungan politik dunia sampai tekanan embargo dan sanksi ke Rusia diberikan. Memang semua itu Amerika punya mau, yaitu Amerika maunya perang. Sekarang di front line dibuka Amerika. Pelosi mendarat adalah wujud Amerika membohongi Tiongkok setelah Biden dan Xi Jinping bicara panjang dan membuat Tiongkok percaya Pelosi tidak ke sana sebagai bentuk dukungan politik Amerika ke Taiwan. Kata-kata itu ternyata hanya tipuan belaka oleh Amerika. Pelosi tetap mendarat dan ini tamparan di muka oleh Amerika kepada Tiongkok. Entah apa yang dibicarakan oleh para penasihat Biden, yang pasti Tiongkok marah sekali pada Amerika, ditipu dan ditantang. Beranikah Tiongkok action? Ini yang dikatakan New Mind senang, karena Amerika berani terbuka menantang Tiongkok. Awalnya perang dagang, akhirnya perang militer. Akankah terjadi? Apakah Tiongkok akan membuktikan Amerika bukan negara hebat lagi? Apakah Amerika takut dengan rare earth Tiongkok yang akan digunakan Tiongkok sebagai senjata seperti gas dan minyak Rusia terhadap Eropa? Drill pasukan sudah dilakukan, namun mobilisasi massa seperti yang dilakukan oleh Rusia 6 bulan sebelum penyerangan dengan meletakkan tentara di perbatasan Belarusia dan Rusia Barat belum dilakukan oleh Tiongkok. Dari satelit Kementerian Pertahanan Amerika yang sengaja dipublikasikan, memperlihatkan tidak ada gelar pasukan Tiongkok secara masif mendekati Taiwan. Jadi pertanyaannya, jadi perang nggak nih? Tiongkok melakukan penembakan rudal balistik. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali jarak jauh, bahkan bisa sampai 1000 km. Sementara jarak Taiwan dari daratan Tiongkok hanya 170-an kilometer. Lebar selat tersebut sangat dekat. Tiongkok terus menghukum Taiwan dengan mengganggu keamanan dan kenyamanan Taiwan. Ada 6 titik lokasi militer Tiongkok mengelilingi wilayah Taiwan sebagai sasaran tembak. Kemarin, dari Navy ship Tiongkok, beberapa misil dilepaskan sengaja ditembakkan melewati Taiwan dari selat Taiwan ke arah zona ekonomi eksklusif milik Jepang, bahkan melewati Taiwan. Belasan bahkan puluhan misil sudah ditembakkan ke udara melewati pulau Taiwan. Juga 2 kali rudal balistik yang besar dari daratan melewati wilayah Taiwan mendarat sampai zona ekonomi eksklusifnya Jepang. Sebuah uji nyali yang berani Tiongkok lakukan. Langkah pertama dilakukan Tiongkok menghukum Taiwan adalah memiliterkan Taiwan Strait atau menjadikan selat Taiwan zona militer, zona perang. Ada 13 kapal perang laut dan 68 pesawat jet tempur serta 10 bomber latihan sepanjang selat Taiwan. Kemudian ada 6 titik di keliling Taiwan yang ditembaki misil dan rudal balistik selama sudah seminggu ini. Misil ditembakkan berkali-kali
dari daratan Tiongkok. Jepang murka pada Tiongkok karena rudalnya setidaknya ada 5 masuk wilayah Jepang kemarin. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, beda pendekatan dengan Zelensky di sisi lain yang mencari NATO atau Amerika. Tsai, Presiden Taiwan, lebih membangkitkan semangat dalam negeri Taiwan dengan mengatakan inilah masa yang ditunggu oleh kita, mendemokrasikan Tiongkok, melepas Tiongkok dari jajahan komunis. Sebuah perjuangan 100 tahun sejak tahun 1927 yang dilakukan oleh Bapak bangsa Taiwan Chiang Kai-shek yang lama memperjuangkannya. Semangat Taiwan adalah semangat penaklukan, semangat perang menyerang. Namun, adakah senjatanya? Taiwan punya apa sebagai senjata perang ofensif? Saat ini Taiwan memilih tidak provokatif. Taiwan memilih langkah rasional. Tidak ada gelaran militer, namun rakyat sudah latihan menyelamatkan diri, termasuk memindahkan banyak aset bisnis mulai minggu ini ke Singapura. Feng, Facebook, Amazon, Netflix, Google Taiwan sudah ke Singapura. Juga pengusaha Taiwan lainnya sudah main 2 bahkan 3 kaki selain di Taiwan. Karena itu fokus utama Taiwan saat ini. Tiongkok bagaimana? Tiongkok melakukan sanksi ekonomi kepada Amerika. Ini tindakan baru yang belum pernah ada negara yang berani melakukan tindakan memberikan Amerika sanksi. Tiongkok tidak mau bicara tentang HAM. Tiongkok tidak mau bicara tentang perubahan iklim. Tiongkok tidak ada lagi maritim agreement dengan Amerika. Dan Tiongkok menunda diskusi isu-isu penting dunia dan isu penting bilateral Amerika-Tiongkok seperti kejahatan internasional 2 negara, narkotik dan obat-obatan terlarang yang menjadikan senjata Tiongkok ke Amerika yang Amerika ajak diskusi Tiongkok tentang hal itu. Semua ditunda. Intinya Tiongkok tidak mau lagi kerjasama dengan Amerika untuk hal-hal tersebut. Beijing menyetop semua dialog dengan Washington DC. Efeknya, perusahaan Amerika meradang pada Biden. Apple yang akan mengeluarkan seri 14 menjadi tertunda rencananya Oktober ini masuk Tiongkok. Tiongkok tolak karena pakai chipsnya Taiwan itu Apple. Padahal Tiongkok pasar terbesar dari Apple. Ketegangan makin meningkat di Taiwan, Tiongkok, dan Amerika. Melihat hal itu semua, inilah peluang buat Indonesia. Inilah masa Indonesia menyalip di tikungan untuk bisa sejajar atau melebihi Amerika dan Tiongkok. Strategi bernegara dan strategi luar negeri kita sebaiknya diubah. Ini peluang untuk Indonesia menjadi berdaulat. Ayo lakukan segera, Pak. Gua ngomong sampai kenceng ngotot gitu. Lupa pasti pada nggak denger orang-orang di atas. Begitu kan? Atau kita mainnya nanti 2029? Ya Allah, lama bener ya.